Oke, sekarang kita masuk simulasi. Saya buka Microsoft Excel. Ini udah ada tabelnya nih. Ini 4% rule, ini 25 kali rule. Yang hijau ini variabel. Artinya bisa Anda input. Capek dikerjain investasi bodong? Makanya, trading forex di MIFX. Legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX, trading aman semudah itu. Kalau yang putih, nanti perubahan otomatis sesuai dengan formula atau rumusnya. Nah, sekarang tabungan awalnya 1M. Nah, ini 4% yang William Bengen bilang bisa memenuhi kebutuhan 30 tahun ke depan, sudah memperhitungkan inflasi yaitu sebesar 3% dan sudah memperhitungkan imbal hasil yaitu dalam hal ini pakai reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, nanti silakan Anda cek, itu sekitar 6%. Berarti ini udah kita breakdown dong. Kalau kita lihat tadi obligasi, reksadana pasar uang berbeda dengan obligasi ya. Obligasi menurut saya lebih aman lagi, karena milik pemerintah, dijamin kan. Itu saja ada yang 7%. Tetapi dalam sebuah perhitungan, kita coba tekan deh. Untuk imbal hasilnya kita tekan, untuk inflasinya bisa kita naikkan dengan simulasi ini. Jadi ini kalau misalkan naik 4%, maka nanti berubah semua nih. Demikian juga, misalkan kalau Anda beranggapan 1M harus 4%, berarti ini sudah per bulan 3,3 juta. Enggak cukup. Ya berarti nanti ininya yang dinaikkan. Disimulasikan tabungan awalnya berapa, nanti input. Kalau di sini inputnya 2M umpamanya, maka dia dengan sendirinya berubah. Atau di sininya ganti jadi 5%. Dan di sini ada grafiknya. Anda perhatikan, mulai tahun 2023 saya ngitungnya ya. Kemudian pengeluarannya kan setahun 40 juta. Inflasinya 3%. Berarti pengeluaran plus inflasi adalah 41.200.000. Berarti kan tabungan akhirnya berkurang dong. 1M dikurang ini. Terus dapat bunga dari reksadana pasar uang 6%. Berarti tabungan akhir ditambah bunga. Bunganya sekian. Nah, ternyata dananya nambah dari 1M menjadi 1M 16 juta. Kenapa? Ya simpel sebetulnya, karena bunga atau imbal hasil lebih besar dari inflasi. Makanya tadi ingat faktornya tuh 3. Pertama inflasi, nggak urut-urutan. Kedua imbal hasil. Yang ketiga pengeluaran. Yang jadi problem tuh nanti bisa di pengeluaran. Pengeluaran nanti dipengaruhi gaya hidup. Kebanyakan nongkrong, kebanyakan ngopi, kebanyakan belanja online. Akhirnya ternyata 4% nggak cukup. Harus 5%. Ini nanti berubah total semuanya. Jadi di akhir tahun ke-30, 2052, kalau asumsinya 4% konsisten, maka tabungan kita tuh nggak habis loh. Hebat ya William Bengen ini. Yang hebat tuh dia bisa menemukan formula 4%-nya itu loh. Jadi tabungan akhir kita nih yang merah nih, ini dia cenderung tetap dong. Di awal 1M, di akhir 1M. Persisnya nggak usah kita lihat lah. Dari grafiknya saja. Ini kan yang biru pengeluaran plus inflasi. Pengeluaran plus inflasi, pengeluarannya sebetulnya tetap, tetapi yang membuat lebih besar adalah inflasinya. Jadi nanti tantangan adalah di pengeluarannya, bukan di inflasi atau di bunganya, karena ini imbal hasil pasti. Sekarang kalau kita rubah ini jadi 5% umpamanya, kita lihat. Tuh, minus dia. Di tahun ke-27 uangnya habis. Padahal naiknya cuma 5% doang, dari 3,3 juta jadi 4,1 juta pengeluarannya. Langsung habis uangnya. Walaupun ini bunganya lebih besar daripada inflasinya. Tapi ininya, makanya nanti problem tuh di pengeluaran. Bisa nggak konsisten 4%? Kalau nggak bisa, harus ada sumber omset yang lain. Berarti belum financial freedom. Kalau di sini 3%, wah lebih hebat lagi, lebih enak lagi. Nah nanti Anda bisa masukkan, misalkan Anda punya tabungan di sini 3 miliar misalkan. Nanti bisa simulasikan nih. Kalau misalkan di sini tabungan 3 miliar, bisa nggak diambilnya 5% untuk paling tidak keadaannya seperti ini? Sebetulnya nanti keadaannya kan tidak harus seperti ini dong. Anggaplah, mohon maaf, ini supaya lebih tajam saja bahasanya. 30 tahun lagi kita sudah meninggal. Kita nggak perlu punya uang 1M kan? Kalau untuk buat kepentingan diri kita sendiri gitu loh. Jadi sebetulnya tadi 5% cukup dengan asumsi akhirnya di tahun ke-28, 27 jadi 0. Sorry ya, bahasanya lebih saklek. Mungkin aja kita udah meninggal di sini gitu loh. Di tahun 2000 sekian, 2034. Kalau yang 25 kali rule ini nggak terlalu susah lah, tinggal dikali 25 doang kok. Ini faktor pengali kok. Anda harus mulai sekarang bisa menghitung pengeluaran rutin Anda per bulan. Dan problem terjadi biasanya yang tidak tahu pengeluaran rutin per bulan lebih besar omsetnya. Sehingga tidak terlalu care dengan pengeluaran per bulan. Harus dihitung mulai sekarang per bulan. Supaya Anda bisa mempersiapkan dana pensiun Anda.
Kesimpulannya apa? Pertama, perhitungan ini hanya mengandalkan tabungan dan bunga. Jadi, Anda punya tabungan, itu dana pensiun. Terus Anda mendapatkan imbal hasil atau bunga dari instrumen investasinya. Instrumen investasinya bisa reksadana pasar uang tadi 6%, bisa obligasi negara, ada yang 7%, ada yang 8% malah. Nah, di luar itu sebetulnya bisa saja di dalam masa 30 tahun itu Anda tetap mendapatkan income lain. Misalkan dari apa? Kontrakan. Buat yang punya kontrakan 30 pintu, nah itu kan passive income. Atau royalti. Ini kalau Anda misalkan penulis buku, pengarang lagu, kan Anda mendapatkan royalti. Atau komisi. Anda misalkan menjadi seorang afiliator. Dan itu nggak salah kalau dilakukan dengan benar. Anda seorang sales, Anda mengikuti MLM misalkan. Kan dapat komisi. Dan itu kan passive income. Dan lain-lain. Ini kan tadi keadaan dianggap ekstrim. Anda sudah tidak ada omset lagi dari sektor real gitu loh. Itulah yang disebut dengan financial freedom. Jadi Anda nggak bekerja sekalipun, Anda tetap hidup. Nah, dengan demikian kalau ada income lain bukan dari hasil sebuah aktivitas kerja baik itu fisik atau analisa, karena kalau trading tuh sebetulnya tidak bisa disimpulkan sebagai passive income, karena kalau nggak mikir nggak dapat duit. Walaupun dalam kerangka berpikirnya tidak ada aktivitas fisik, tidak ketemu orang, itu positifnya. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan pemasukan dari kos-kosan, kontrakan, royalti, komisi sebagai afiliator, sebagai IB, sebagai misalkan apapun itu, dan itu tidak salah, atau Anda aktif di MLM, maka simulasi ini bisa lebih bebas. Simulasi lebih bebas dalam hal apa? Dalam hal 4% rule itu bisa Anda naikkan jadi 5%, jadi 6%. Kemudian yang kedua, tadi kan contohnya dari reksadana pasar uang. Bisa saja sumber income itu seperti yang dilakukan oleh William Bengen. Bengen dia menggunakan 50% obligasi yang pasti profit, yang 7-8%, tapi kalau di Amerika tadi kan 2,8%. Tapi kan 2,8% dari dolar. Sementara nilai dolar itu sendiri juga kan sering menguat dibandingkan rupiah kan. Jadi bisa saja imbal hasilnya sedikit agresif. 50% obligasi, 50% saham. Atau bisa saja misalkan 50% obligasi, 25% saham, 25% indeks forex gold. Yang ketiga, akan semakin baik, itu tadi sudah saya sampaikan di awal, jika kita mempersiapkan dana pensiun semakin dini, sehingga memiliki usaha yang lebih ringan dong. Ngumpulin dana 1M, jangka waktu 10 tahun dengan 1 tahun, kan beda. Makanya kalau kita mempersiapkannya sejak semakin dini, usahanya jadi lebih ringan. Saya nggak bilang ringan. Peluangnya tentunya lebih tinggi, karena kita usianya lebih muda. Itu yang disebut dengan probability. Kemudian durasi waktunya lebih panjang. Itu tadi, masih 10 tahun dibandingkan tinggal 1 tahun lagi. Itulah kesimpulan akhirnya. Saya hanya ingin Anda itu bisa sukses mempersiapkan masa pensiun Anda, sehingga nanti di usia lanjut kelak, Anda tidak membebani anak cucu Anda. Justru kita yang tetap bisa ngasih. Itu sebuah rencana atau impian saya sejak dulu. Ini mau di-share nggak itunya Microsoft Excel-nya? Nah, Anda yang wanita bisa menyampaikan kisi-kisi secara umum kepada suami Anda gitu, sehingga bisa saling berkoordinasi. Bukan membebani ya, tetapi ada sebuah planning. Planning itu kalau ditanggapi negatif kan menjadi beban. Padahal nggak seperti itu tujuannya. Daripada nggak jelas, kita harus ngumpulin uang berapa sih? Maka harus dibuatlah menjadi lebih jelas. Otomatis akan ada plan dong. Jadi kita tahu sebuah target untuk yang disebut dengan financial freedom. Ini penting sekali lagi ya. Dan ini mempermudah kita. Kita tinggal input angkanya, keluar nanti rinciannya dengan detail. Ini bisa Anda persiapkan dengan matang. Berapapun usia Anda. Anda umurnya 25, 30, 40, 50, 60, mesti bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Apalagi kalau misalkan Anda bukan ASN. Mungkin kalau ASN sudah ada program pensiun ya. Tetapi kalau Anda misalkan swasta, atau karyawan swasta, atau misalkan pengusaha, harus memiliki plan ini. Dan ini sangat sederhana sekali, tapi apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi, bisa diterapkan di Indonesia dan sangat logik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak, selamat malam.